kalau misalnya si male-nya udah ngeluarin buih ya, udah ngeluarin buih, ini kita lepas si betinanya. Kalau udah kita lepas, nanti tunggu 2 hari. Bakal kita lepas kalau udah ada buihnya kayak gitu guys tuh. Kan udah ngerti belum? Ya, udah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat sore nih guys. Jadi sore ini kita kedatangan tamu bocil-bocil guys. Jadi ya dibilang ribet enggak, dibilang support iya, dan pastinya kita mau ngasih edukasi buat bocil-bocil yang ada di dekat rumah nih. Katanya di rumahnya lagi banyak nyamuk, terus ada jamur juga, dan kita udah bagi-bagikan cupang, dan sekarang kita sedikit edukasi sih intinya buat di bocil-bocil yang ada di dekat rumah, terutama yang sering main ke rumah dan sering dikasih ikan cupang nih. Jadi Om bakal kenalin temen-temen, bukan Om sih, jadi gini guys, jadi saya mau kenalin ke temen-temen, terutama kepada subscriber atau di luar subscriber, bahwasanya ikan cupang tuh bukan berawal dari orang gede, kebanyakan tuh dari anak kecil. Jadi kita nggak mau bilang ya sebenarnya ikan cupang itu enggak orang gede aja sih yang suka, jadi anak kecil juga banyak ya. Jadi anak kecil juga banyak, dan peminatnya sebenarnya dari kalangan menengah ke bawah ke atas juga ada. Jadi dan kebetulan nih bocil-bocil di dekat rumah tuh pada senang ikan cupang nih, dan kita sedikit edukasi aja sih buat dia nih. Terutama kita mau ngomong kebahagiaan seputar ikan cupang. Jadi bahagia itu sederhana, jadi nggak usah mewah dan nggak usah mahal. Di sekitar lingkungan kita juga kalau kita udah berbagi dalam bentuk apapun itu, contohnya ikan cupang, itu juga bisa dibilang bahagia juga ya, karena udah dikasihkan cupang. Siapa sih nggak mau dikasihkan cupang? Dan kita mengenalin bocil-bocil yang dekat rumah nih guys. Jadi bocil-bocil depan rumah lagi pada ngumpul di depan rumah nih, dan sekalian edukasi bagaimana sih cara breeding ikan cupang, gimana sih cara ternak ikan cupang, bagaimana sih cara memijahan ikan cupang. Jadi ya bahasa teman-teman beda-beda tuh, ada yang bilang pemijahan, ada yang bilang ternak, ada yang bilang ngawinin, ada yang bilang macam-macam nih guys. Jadi langsung kita lihat aja nih bocil-bocil yang A few moments later. polos dari bocil-bocil yang emang lagi pada hobi ikan cupang nih. Jadi kita nggak bisa ini juga, nggak bisa istilahnya, nggak bisa gimana ya, nggak bisa gimana kira-kira. Ini bocil-bocil malah ada ketawa nih. Gimana Bang? Nggak tahu. Hobi cupang ya? Ya. Nah ini lagi pada miara ikan cupang semua. Katanya dekat rumahnya lagi banyak apa? Jentik. Nah, lagi pada jentik. Jadi kita aduh gimana ya. Jadi ikan cupang itu sebenarnya bukan anak orang gede aja sih yang suka ya, dari anak kecil juga, malah dari anak kecil tuh. Jadi anak kecil itu ikan cupang tuh berawal emang yang sukanya dari anak-anak kecil juga nih. Dan sekalian kita edukasi ke teman-teman nih, terutama siapa nih? Ketawa nih. Siapa? Ini? Ini? Pak Ik, ini Iqbal yang paling tua guys. Jadi di sini paling tua tuh Iqbal. Sekalian dia tiba-tiba ke rumah nih, pada pengen tahu gimana cara ternak ikan cupang. Udah sekarang kita jelasin aja nih ke bocil-bocil, jadi nggak usah pakai lama ya. Kita udah siapin yang namanya medianya dulu nih. Terus medianya kita siapin, dan sekalian edukasi juga nih buat bocil-bocil yang ada di dekat rumah. Sekalian ngejelasin juga ternak ikan cupang tuh nggak cuma orang gede juga, anak kecil juga harus bisa ya kan ya. Karena lagi-lagi ikan cupang tuh bisa jadi buat tambahan juga kan ya. Jadi harganya merakyat, harganya murah, budidayanya gampang, dan yang pasti pakannya ada Bal. Ada sekitar rumah Bal ya. Makannya apa lagi itu biasanya ikan cupang? Jentik terus pelet terus cacing sutra. Itu aja, cuma ya pakannya sebenarnya ada di sekitar kita, cuma karena nih belum pada ngerti aja, jadi kita kasih sedikit penjelasan, terutama yang pengen ternak ikan cupang. Ini Iqbal mau balik dulu guys nih. Jadi jangan pergi ya, nanti nih bisa disampein Bal dari tempat ini teman ini ya. Guys, jadi kita mau jelasin gimana cara breeding ikan cupang ini atau ternak ikan cupang ini dengan cara simpel dan mudah istilahnya ya Bal ya. Iqbal Dahar kan ya. Jadi kita ternaknya pertama nyiapin medianya itu pertama tempat kue dulu kan ya. Ya. Tempat kue terus apa lagi kan? Ember ya, atau styrofoam ya, atau apa lagi tuh? Akuarium kaca nih, soliter ya. Jadi ini soliter kayak gini udah kita siapin nih. Nih guys, jadi kita udah nyiapin yang namanya ini tempat kue kan ya. Terus ini soliter ya. Jadi soliter atau buat tempat ikan cupang ya yang keren ya. Jadi yang udah kita siapin nih, biasanya kita nyiapin ini nih. Tuh, jadi ini apa kan namanya kan? Daun ketapang.
ini bukan kan daun pisang kering, ini daun pisang kering. Kalau daun ketapang itu bulat. Nah ini kan panjang nih. Kenapa harus pakai daun pisang kering? Karena ini untuk membentukkan infusoria tuh atau pakan kecil buat ikan cupang. Jadi biasanya nanti kalau ini jadi alus-alus gini ntar bakalan jadi bakteri kecil tuh. Jadi pakanan ikan cupang juga atau plankton kecil ya, bukan bakteri sih, plankton. Jadi ini bakalan jadi infusoria dan bakalan nanti dibangkal sama burayak umur 1 hari tuh. Itu pun kalau prosesnya jadi dari daun pisang kering ini. Itu walaupun nggak jadi, yang pasti jadi tapi nggak terlalu banyak sih. Karena ya dari pakannya sendiri kita pasti nanti di hari ketiga bakal kita kasih makan kutu air kan. Tuh. Terus ini female. Udah bisa kan bedain jantan dan betina? Iya. Kalau yang betina perutnya gendut. Iya, terus kalau si jantan? Kalau jantan kurus. Nah, jadi kalau si jantan ini kayak gini nih. Tuh, kebenaran jantannya mana kan tadi kan? Oh, lagi di situ ya. Boleh bawa sini kan. Jadi ini kita tunjukin female-nya dari silangan glopis sama cete, guys. Mel, nggak usah bawa sama soliternya aja. Dan jadi ini female-nya, ini perutnya udah gede nih, guys tuh. Jadi ini lancete karena kemarin sempat di breeding dan sayangnya itu kita telat ngangkat. Jadi anakannya dimakan sama si jantan nih. Dan ini kita mau lanjut breeding lagi karena udah waktunya tuh udah hampir 2 minggu. Jadi kalau 2 minggu ini ikan masih bisa di breeding lagi. Cuma kalau saran saya sih kalau nge-breed itu jangan lebih dari 4 kali. Karena biasanya kalau 4 kali itu biasa keturunannya nggak terlalu bagus tuh. Malah kebagus itu keturunan pertama dan kedua. Dan ini female-nya nih. Female-nya nanti bakal kita show juga nih. Bakal kita tampilin nih. Ini female-nya. Jadi kita ini male-nya. Jadi kita taruh di sini nih. Dan nanti kalau misalnya si male-nya udah ngeluarin buih ya. Udah ngeluarin buih. Ini kita lepas si betinanya. Kalau udah kita lepas nanti tunggu 2 hari. Kalau ada telurnya nanti betinanya dipisahin. Nah ya, jadi betinanya dipisahin, guys. Jadi betinanya dipisahin nanti biar si jantannya ini ngurusin telur ya, atau melakukan pembuahan ya. Jadi udah kalau melakukan pembuahan nanti si jantan betinanya dipisahin, si betinanya tinggal si jantan yang ngurusin telur sampai burayakan udah bisa berenang. Kalau udah bisa berenang kita pindahin lagi ke tempat lebih gede. Contohnya di bak, contohnya di bak atau di kolam kayak gitu tuh. Ngerti gak kan? Nah jadi kayak gitu, guys. Jadi ya mungkin sedikit durasinya bermanfaat buat teman-teman yang pengen belajar ikan ternak ikan cupang kan ya. Terutama ya ini ya sedikit edukasi buat para pemula nih, terutama bocil-bocil yang emang pengen belajar ternak ikan cupang kayak gitu, guys tuh. Jadi ya ini sedikit edukasi sih, terutama ini ada bocil-bocil yang sering pada main ke rumah ternyata pada pengen budidaya ikan cupang. Nggak tahu alasannya kenapa juga, saya juga nggak tahu ya. Cuma ini sedikit edukasi aja sih. Mudah-mudahan dari sedikit edukasi ini ada manfaatnya buat teman-teman tuh, terutama para subscriber yang sering nonton konten kita ya. Kenapa? Nanti, nah ini nanti bakal kita show juga nih. Ini kita taruh dulu kan si jantannya tuh. Paling itu aja sih kalau dari pengalaman saya. Dan airnya pastiin air lama nih, air yang udah diendapin minimal 2 hari. Terus kasih daun juga nih, ini biar si telurnya ada di bawah daun ini nih tuh, daun apu-apu atau di sini tuh. Kalau saya sih nggak pakai plastik, pakainya daun ini nih, tuh. Dan ini kita ngelihat male dan female-nya biar warnanya tuh agak sama-sama ungu tuh. Kita pengen keturunannya juga kebanyakan ya pink ungu kayak gini tuh. Jadi ini walaupun dari line glopis ternyata anakannya ada yang nggak jadi glopis, tapi untuk nanti di breeding ini kemungkinan ada yang lari ke genetik glopis ya ada ya, pasti ada, guys, kayak gitu tuh. Jadi ini kita kasih jentik dulu tuh areanya biar si jantan sama betinanya kenyang, udah keisi perutnya, baru nanti bakal kita lepas kalau udah ada buihnya kayak gitu, guys tuh. Kan udah ngerti belum? Ya udah. Jadi itu ya, jadi ada intinya sih gampang kan ya? Gampang banget asal dicoba. Yang penting harus dicoba, guys, gitu tuh. Oke, guys, kita udah jelasin ke 4 bocil ini yang ada di dekat rumah gimana cara budidaya ikan cupang tuh. Atau pengen nih bocil-bocil pengen ternak ikan cupang atau miara ikan cupang ya. Jadi awalnya dia miara, ternyata kesini-sini pada pengen belajar ternak. Nah itu sih yang saya bingungin. Alasan buat ternak juga saya nggak tahu. Katanya sih buat pengen belajar aja.
siapa tahu anakannya jadi banyak kan ya. Mm-mm. Ya, jadi anakannya jadi banyak dan bisa dijual tuh, bisa dijual mungkin bisa dijual, dan intinya sih kalau ikan banyak bisa dijual, bisa dibagi, pokoknya macam-macam lah ya. Yang penting berhasil dulu aja ternak ya. Jadi mungkin ya sampai sini aja guys, kita sedikit edukasi tentang gimana cara budidaya ikan cupang tuh, terutama teman-teman atau bocil-bocil yang pada pengen ternak ikan hias nih, karena kita kebetulan kedatangan bocil-bocil nih ke rumah nih guys. Jadi buat teman-teman intinya jangan lupa bersyukur dan jangan lupa Like, comment, berbagi and juga, share. jangan lupa di like, Comment, komen, and share. dan share, subscribe juga guys, biar konten ini semakin bermanfaat. Dan konten ini juga intinya sih biar subscriber makin banyak ya kan ya, makin banyak dan makin berkembang guys. Kita tutup aja. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.